Film terbaru Joko Anwar, apakah sebagus itu dan sebajakan itu? Kita bahas. Halo semua, selamat lagi jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Ira Suasana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru dari Joko Anwar bersama dengan Kamensi Picture berkolaborasi dengan Amazon MGM Studios berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Jadi ini adalah film ke-11 dari sutradara Joko Anwar, seorang sutradara yang setiap tontonannya tuh berusaha menghadirkan karya yang punya pembeda dibandingin film-film lainnya. Dan menariknya film kali ini adalah salah satu proyek ambisius dia untuk berkolaborasi dengan salah satu production house Hollywood yang harusnya dari logonya kalian udah tahu lah dan sering lihat, yaitu Amazon MGM Studios yang ikonik dengan logo singanya itu. Oke, jadi sebuah kisah pengepungan itu adalah sebuah sajian yang belakangan ini cukup familiar di karya-karyanya Joko Anwar. Tapi kalau biasanya dia menghadirkan sebuah pengepungan oleh entitas-entitas goib yang misterius, kali ini justru Joko Anwar menghadirkan pengepungan yang dilakukan oleh sosok yang terkena kejamnya dampak dari amarah dan ego. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari gimana film ini dijual, sebenarnya kerusuhan, masalah rasial, masalah parenting, bahkan hingga masalah kekerasan adalah landasan-landasan yang menjadi latar belakang untuk konflik di film ini. Tapi instead of film yang menceritakan tentang masalah-masalah itu tadi, masalah yang tadi itu menurut gue menjadi semacam pupuk untuk world building dari premis cerita film ini. Dan kalau misalnya gue amatin, sebenarnya inti dari premis film ini adalah tentang sejauh apa sih amarah dan ego seseorang dapat menghapus kewarasan dan kemanusiaan seseorang. Yang mana premis itulah justru yang menjadi fondasi dari film ini, yang menghadirkan pertunjukan pengepungan yang menegangkan dan seru. Jadi sebenarnya film ini bukan tentang kedalaman dari masalah-masalah itu tadi yang dikaji dengan cerita yang kompleks dan penuh dengan penafsiran yang pekat, melainkan sebuah pertunjukan yang mungkin saja terjadi di dunia nyata jika kita tidak memperhatikan masalah itu tadi. Dan sebenarnya hal ini meng-approve statement Joko Anwar yang bilang kalau misalnya film ini bukanlah film yang ditujukan untuk mengajari, menggurui masalah-masalah itu tadi, tapi lebih ke ingin untuk membuka setidaknya kesadaran ataupun keresahan akan masalah-masalah itu tadi yang cenderung tidak ter-highlight di Indonesia. Dan secara public relation nampaknya itu bukanlah masalah yang terlihat lagi seperti itu. Yang mana sebenarnya which is gagasan ini adalah gagasan yang gue setujuin di beberapa kali gue bikin sebuah tayangan atau video gitu. Jadi sebenarnya gue pernah ya membuat sebuah tontonan yang mengangkat isu atau keresahan gitu ya ke dalam sebuah perlombaan video pendidikan gitu. Dan visi yang gue buat di situ adalah gimana cara untuk membuat film yang gue nggak mau menggurui kesannya, tapi lebih ingin ke memicu perdebatan dan pembahasan yang upayanya adalah membuat topik itu tadi dapat ya lebih baik lagi gitu. Tapi gue nggak berusaha untuk menghadirkan solusi karena memang banyak banget topik-topik yang instead of kita menggurui, akan lebih baik ya kita buka pembicaraan terbuka, karena interpretasi tiap orang itu bisa sangat berbeda akan hal tersebut gitu. Dan ya sayangnya film itu atau video itu ya nggak mendapatkan highlight yang baik lah, karena memang selain karena visi gue yang tidak sampaikan dengan baik, dan juga ya tontonan yang lebih diapresiasi adalah tontonan yang memberikan solusi seperti itu. Jadi sebenarnya secara konsep atau cara Joko Anwar yapping tentang film ini ya mirip-mirip sama ekspektasi gue terhadap sebuah tontonan. Sebenarnya kalau mau dilihat lagi, konflik dari film ini sebenarnya sederhana banget, yaitu tentang pelampiasan amarah dan ego yang abstrak. Terkadang trigger yang nggak jelas, terkadang penyebab yang nggak valid dan solid gitu, tapi it could be happen dan itu bisa menjadi lebih liar daripada yang kita bayangkan. Nah, tapi justru yang menjadi tantangan di film ini adalah gimana sih caranya menggambarkan situasi yang memang capable
dan mungkin aja memupuk masalah amarah dan ego tersebut. Dari apa yang gue lihat, latar belakang dan juga urgensi dari karakter utama kita, yaitu Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey di film ini adalah tentang mencari keponakannya, yang mana menurut gue latar belakangnya ini nggak terlalu diperdalam, entah secara relevansi ke dalam konflik utama film ini, ataupun secara emosional. Nah, menurut gue aspek ini nggak bisa lah menggambarkan urgensi yang dalam, atau karakterisasi Edwin terhadap setiap tindak tanduknya di film ini. Jadi kalau misalnya diperhatiin ya, sebenarnya konflik film ini nggak disebabkan dan bukan tentang Edwin yang nyari keponakannya itu tadi, tapi lebih disebabkan oleh dirinya yang salah menyikapi suatu kondisi yang datang ke depan dia. Ya walaupun technically speaking, masalah itu pada akhirnya memberikan jawaban atas latar belakang karakter itu tadi, urgensi dia di ceritanya dia. Walaupun menurut gue itu jatuhnya kayak sebuah cerita yang kebetulan aja. Jadi ya konflik utama film ini ya tidak mensupport atau menggerakkan masalahnya si Edwin itu tadi. Nah, tapi seenggaknya justru penceritaan latar belakang dari si Edwin inilah yang menjadi salah satu hal yang menggambarkan pupuk dari premis dari film ini. Joko Anwar kayaknya udah biasa ya membuat ketegangan melalui arah cerita yang nggak tertebak. Tapi kali ini bukan melalui cerita yang kompleks dengan storytelling yang menghasilkan berbagai macam interpretasi, tapi justru kali ini kesederhanaan yang membuat gue memotong berbagai asumsi dan teori gue atas arah ceritanya. Ekspektasi gue yang menantikan sebuah arc karakter ataupun perkembangan karakter malah dipatahkan se-ekstrim itu di film ini. Yang mana ini memberikan shock effect ke gue gitu, khususnya sampai pada eksekusi ketiga yang ada di layar film ini. Jadi ya mereka adalah mereka, gak ada perubahan atau perkembangan karakter sama sekali. Namun hal-hal sederhana justru menariknya malah berusaha memberikan dualisme kepada karakter-karakter tersebut. Kayak keraguan dan juga kebimbangan yang menjadi kontradiksi dari keteguhan seorang karakter Edwin dalam menghadapi world building yang seperti ini, atau tatapan perih dan tubuh penuh corak yang menjadi kontradiksi dari kebejatan karakter Jeffrey kita. Dari cerita yang sederhana muncullah pertanyaan tentang gimana cara kita peduli terhadap protagonis yang dikepung di film ini. Nah, menariknya film ini membuat treatment yang sebenarnya cukup sederhana. Di tengah kondisi yang gelap, suram, dan ya nggak ada harapan di world buildingnya itu, sebenarnya interaksi sederhana antara Edwin, Diana, Rangga, dan juga Christo yang gue anggap itu ya cukup lah untuk menggambarkan kemanusiaan pada mereka yang layak diperjuangkan. Ya, thanks lah kepada jokes selotip disobek pakai gitu. Dan dari sini gue pengen nge-highlight lah beberapa line jokes khas Joko Anwar itu yang kesannya dark, tapi ya di tempat yang nggak pas menghasilkan komedi dark yang mengganjal tapi lucu gitu. Nah, dari interaksi antar karakter sebenarnya ada hal yang gue highlight juga di film ini, yaitu adalah tentang improvisasi dari penulisan dialog di film-filmnya Joko Anwar. Ya walaupun belum se-flawless itu, seenggaknya gue bisa bilang di film kali ini tuh kerasa lebih mengalir dari sebelum-sebelumnya, khususnya dari series dia yaitu Nightmares and Daydream. Nah, tapi ini gue nggak yakin juga apakah memang dia berhasil mengimprove itu atau memang karena privilege film ini yang memungkinkan untuk spam kata-kata kasar Indonesia yang kesannya lebih lepas. Ya, say it lah, kata-kata itu ada banyak banget. Kata-kata N, kata-kata K, kata-kata T, ya banyak lah. Nah, kalau ngomongin soal gimana cara kita biar bisa peduli ke protagonis, salah satu yang pengen gue mention juga itu adalah tentang salah satu pemilihan cast yang menurut gue lumayan berdampak dan menjadi soft point gue di film Indonesia, yaitu adalah cast Kiki Narendra. Penempatan Om Kiki Narendra di film ini menurut gue yang diletakkan di satu momen paling krusial itu adalah jadi titik pilu di film ini. Image beliau yang kesannya itu soft spoken, sebagaimana yang gue bilang di review film Jumbo, malah ngasih rasa perih yang mencengangkan ketika momennya dia terjadi di film ini. Nah, kalau secara production value, menurut gue film ini ya biasalah punya direksi khas Joko Anwar. Set design yang noir, dengan scene bass yang kayaknya tuh udah jadi scene signature-nya beliau gitu. Hingga sinematografi yang menurut gue gak gagal untuk ngasih intensitas di berbagai momennya. Yang paling pertama gue highlight tentu adalah kamera movement-nya. Sebagaimana yang berhasil dilakukan oleh Joko Anwar, ya kamera movement tuh senantiasa menambah ketegangan. Khususnya di adegan-adegan sneaking, mengumpat-umpat
yang merepresentasikan kesiagaan karakter. Contohnya kayak di adegan ruang security ketika si Morgan berusaha mencari kunci. Dan juga termasuk kamera yang panning di shot panorama yang luas, kayak di adegan gimnasium ketika mereka terjebak. Yang mana kamera movement dan shot yang kayak gitu itu ngasih ruang untuk ikut mengamati lingkungan sekitar, memberikan perasaan was-was kepada penonton juga. Nah, selain itu, set desain sekolah yang menurut gue cukup dilematis untuk dianggap believable, punya arsitektur yang sebenarnya justru malah mendukung shot-shot yang intens. Ya, sesimpel shot-shot lorong, ataupun kamar mandi, ventilasi, dan sebagainya. Nah, beruntungnya di film ini gue lihat gak ada visual effect semasif makhluk yang ada di episode 1 Nightmare and Daydream. Sehingga ya gue bisa bilang lah sebenarnya ya visual effect yang dipakai di sini ya cukup efektif lah. Walaupun menurut gue ketika mata amatir gue ini melihat visual effect yang dihadirkan di film ini, ya sayangnya Mas Joko Anwar dan juga Kamensi Picture itu masih punya PR yang besar lah dalam mengeksekusi visual effect. Tapi ya sebenarnya practical effect di sini masih jadi poin yang paling lebih baik ya dari visual effect-nya. Kalau ngomongin soal beberapa film Joko Anwar belakangan. Adegan-adegan darah yang pakai praktikal tentu masih menjadi ya salah satu poin plus lah dari filmografinya Joko Anwar belakangan ini. Nah, menariknya konsep film ini banyak menumburkan dua hal yang kontras, dimana menurut gue mereka ini berusaha menghadirkan momen-momen ironi. Kayak adegan iklan asuransi yang terjadi di tengah pembantaian dan semacamnya. Bahkan editingnya pun banyak melakukan hal tersebut. Mas Joko Anwar di sini menurut gue lucu gitu, pengen di berbagai titik berusaha mematahkan tensi yang justru lagi dibangun sama dia. Gue lupa ya, kayaknya sih ada di film-film dia sebelumnya dan kayaknya udah sering dia lakukan, cuman menurut gue porsinya di sini jauh lebih banyak. Yang mana itu tadi adegan-adegan tadi tuh selain ngasih ironi juga ngasih dark comedy yang agak bikin penonton tuh nggak nyaman in a good way. Dan salah satu hal yang paling bisa terlihat dan mungkin bisa menjadi representasi dari kesan gue adalah cara editing di film ini. Menurut gue nggak sedikit momen-momen yang seperti editing opening scene film ini. Ketika adegan adegan flashbacknya Edwin yang menjadi pembuka film ini. Film itu membangun tensi, tapi tiba-tiba dipatahkan oleh title film yang bener-bener hening, gak ada suara. Setelah sebelumnya dibangun dengan sound design yang bener-bener menggetarkan hati selayaknya film-film Joko Anwar, tiba-tiba dipatahin jadi scene yang hening gitu. Ya cuman sayangnya itu momen kalau nggak salah pas gue nonton agak rusak ya, gara-gara penonton di belakang gue ini bener-bener ketika sepanjang film dia banyak banget ngasih teori, ngobrol sama temennya, entah pacarnya atau siapa gitu ya. Dan ketika momen intens itu tadi, ya bagusnya dia berhasil terbawa emosi dan berhasil merasakan amarah dari adegan itu gitu. Dan ketika adegan itu dipatahkan, kan itu hening ya. Tiba-tiba gue bisa denger dia di belakang ngomong, tolong gitu. Ya pada itu ya gue nggak tahu ya, mungkin ada intensi untuk membuat itu terkesan ironically komedik gitu di film ini. Ya, intinya film Pengepungan di Bukit Duri ini bukanlah sebuah film yang diperuntukkan untuk kalian yang mencari pendalaman cerita yang emosional dengan open interpretation yang kompleks. Apalagi mirip kayak film-film Joko Anwar sebelumnya gitu. Film ini jauh lebih sederhana dan lebih simple daripada yang kalian bayangkan. Justru film ini adalah sebuah pertunjukan seru gitu ya, dan menegangkan yang menghadirkan jawaban atas sejauh apa amarah dan ego seseorang dapat menghapus empati seseorang. Yang pada akhirnya justru film ini ingin memberikan perasaan what's the point kepada para penonton dan mempertanyakan masalah rasial, masalah parenting, ataupun kekerasan yang sangat berpotensi untuk tidak berkesudahan di dunia ini. Jadi intinya adalah salah satu tipikal film fun to watch, bukan film yang berat gitu ya. Secara cerita tapi kalau secara konten ya, film ini adalah sebuah tontonan brutal yang sekali lagi jangan bawa anak-anak ke bioskop. Ya yang harusnya udah obvious sih, karena ya ratingnya tuh 17+ gitu. Dan gue nggak habis pikir aja sama orang-orang yang masih bawa anak-anaknya yang di bawah umur untuk nonton film ini gitu. Ya jangan salahin produsen film kalau misalnya anak-anak itu mendengar sejuta kata-kata kasar yang dihadirin di film ini. Ayolah, lebih bijak lagi lah, sensor mandiri gitu. Ya jangan salah memilah. Tapi ya untungnya gue lupa ya, kayak ketika nonton gak ada yang bawa anak-anak sih. Tapi yang paling gue inget ya itu aja momen orang di atas gue. Dia refleks ngomong, tolong. Ketika ambience film itu lagi bener-bener dipatahin jadi hening gitu. Ya, gue masih much more like siksa kubur ya. Selain karena itu ya personal ke gue secara, yaitu adalah konsep eksplorasi dari
konsep agama gue gitu ya. Berbagai open interpretasinya menggiring gue kepada arah interpretasi yang cukup yang cukup menarik lah akan kematian dan alam kubur gitu. Yaudah, kayak gitu aja dulu pembahasan gue soal film Pengepungan di Bukit Duri, dan sampai jumpa di film berikutnya. Kira-kira film apa nih? Kayaknya sih ya kita akan ketemu lagi di film Thunderbolt. Dan sebenarnya beberapa film, khususnya kayak film-film Joko Anwar tuh pengen banget gitu gue bahas, karena ini pun durasinya gue syuting itu udah 22 menit, tapi menurut gue masih banyak hal yang kurang dan pengen gue bahas itu, dan beberapa di antaranya mungkin hanya bisa ke-trigger ketika ada percakapan dua arah. Jadi ya gue harapnya sih someday gue bisa ngelakuin dalam tanda kutip mungkin live stream gitu ya, chit-chat soal film gitu. Ya mungkin bisa dimulai dari kalian, kalau misalnya berkenan kunjungin Instagram gue di @jurnalfilm_ihz atau cek aja link di bawah. Dan gitu aja dulu dari gue, dan seperti biasa di channel gue jangan lupa nonton film. Ganti jargon apa ya? Gitu sih.